Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi ketujuh IPS dan PPKN. Ini adalah materi terakhir di tematik di subtema 2. Untuk SBDP-nya itu materinya sama dengan yang kemarin. Nanti paling penugasan besok akan Bapak berikan penugasannya sama seperti kemarin, memahami gerakan-gerakan tari. Untuk hari ini kita akan bahas tentang IPS dan PPKN. Nah, tujuan pembelajaran materi pada hari ini IPS dan PPKN ini menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Kemudian mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Kita bahas IPS. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini sangat pasca atau setelah 17 Agustus 1945 ini banyak terjadi penyerangan-penyerangan kembali terhadap bangsa Indonesia. Nah, kemudian rakyat Indonesia itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan yang pertama itu melakukan peperangan atau pertempuran-pertempuran. Yang pertama itu ada namanya pertempuran Surabaya atau kita kenal dengan peristiwa 10 November 1945 atau sekarang ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Oke. Kita bahas satu-satu dulu. Pertempuran Surabaya ini merupakan pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia. Kemudian pertempuran ini terjadi antara Indonesia dan tentara Belanda, Hindia Belanda. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Nah, pertempuran ini adalah pertempuran peperangan pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi peperangan ini atau pertempuran ini adalah pertempuran pertama yang dilakukan Indonesia, tentara Indonesia dengan tentara asing. Nah, ketika itu pasukan sekutu mendarat pada akhir Oktober 1945 di Surabaya. Nah, Surabaya saat itu digambarkan sebagai benteng bersatu yang kuat di bawah pemuda. Pertempuran pecah pada tanggal 30 Oktober 1945 setelah komandan pasukan Britania Brigjen Malabar tewas dalam baku tembak. Nah, setelah itu terjadilah pertempuran besar yang puncaknya terjadi pada tanggal di kota Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Nah, pada tanggal 10 November 1945 ini pesawat atau Britania atau Belanda melakukan serangan balasan menggunakan pesawat tempur. Pasukan kolonial merebut sebagian besar kota dalam 3 hari. Pasukan Republik Indonesia minim senjata pada saat itu. Nah, melawan selama 3 hari 3 minggu. Melawan selama 3 minggu. Dan ribuan orang meninggal dunia ketika penduduk kota mengungsi ke pedesaan. Nah, ini adalah peristiwa 10 November 1945. Nah, peristiwa ini terkenal dengan semboyan arek-arek Surabaya. Semboyan merdeka atau mati yang suarakan oleh Bung Tomo saat itu. Nah, Bung Tomo ini adalah salah satu pemimpin revolusioner Indonesia yang paling dihormati. Beliau dikenal banyak orang yang terlibat dalam perjuangan ini. Nah, saat itu selain Bung Tomo ada pula tokoh-tokoh berpengaruh lainnya dalam pergerakan rakyat Surabaya pada masa itu. Ada Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, dan kiai-kiai
pesantren lainnya. Setidaknya ada 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia yang tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Itu yang kedua adalah Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nah, ini diakibatkan oleh tentara sekutu di bawah pimpinan Brigjen Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nika. Kedatangan sekutu ini mulainya disambut baik. Bahkan Gubernur Jawa Tengah saat itu Mr. Wongsonegoro menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedangkan sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan rakyat Indonesia pada saat itu. Namun pasukan sekutu sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda. Nah, tawanan tersebut malah dipersenjatai oleh pasukan Nika, dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Nah, insiden bersenjata ini timbul di kota Magelang sehingga terjadi pertempuran di Magelang saat itu. Nah, di Magelang tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat Indonesia dan membuat kekacauan. Nah, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dipimpin oleh Letkol M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke Benteng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Nah, ini kemudian gerakan mundur tentara sekutu ini tertahan di desa Jambu karena dihadang oleh pasukan angkatan muda di bawah pimpinan Oni Sastrodihardjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa. Ini adalah pertempuran Ambarawa. Kemudian pada selanjutnya ada lagi pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini terjadi pada tanggal 6 Oktober 1945 di bawah pimpinan Kelly. Pendaratan tentara sekutu pada saat ini adalah Inggris. Ini diikuti oleh pasukan sekutu dan Nika yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintah. Nah, berbagai insiden terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada saat itu, pada tanggal 13 Oktober 1945. Ini terjadi peperangan hebat di Kota Medan. Kemudian Bandung Lautan Api ini terjadi karena saat itu pasukan Inggris pada tanggal 12 Oktober 1945 itu mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk kecuali TKR diserahkan kepada orang-orang Inggris. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan. Akibatnya bentrokan senjata antara Inggris dan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat tidak dapat dihindari. Pada malam tanggal 21 November 1945, TKR dan para pejuang melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Preanger yang mereka gunakan sebagai markas. 3 hari kemudian, Gubernur Bandung Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Nah, pada saat itu terjadilah
istilah Bandung Lautan Api. Jadi rakyat Bandung, orang-orang pribumi saat itu membakar rumah mereka sendiri. Mereka tidak rela rumah-rumah mereka ini diduduki oleh oleh sekutu, maka dibakarlah oleh mereka. Nah, saat itu pada pukul 21, nah, Bandung sengaja dibakar oleh TKR dan rakyat. Nah, maksudnya tadi agar pasukan sekutu itu tidak menempati rumah-rumah mereka sebagai markas. Nah, di mana-mana asap hitam mengebul tinggi di udara dan semua listrik mati. Tentara Inggris saat itu mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot sebelah selatan Bandung. Nah, di desa ini terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu, dan pada saat itu Muhammad Toha dan Ramdan, dua orang tentara Indonesia saat itu terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit, dan saat itu Muhammad Toha terbunuh. Kemudian ada lagi agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Juli 1945 sampai 5 Agustus 1947. Pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Nah, agresi militer Belanda 1 ini terjadi pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Kemudian agresi militer Belanda 2 terjadi pada tanggal 19 sampai 20 Desember tahun 1948. Nah, ini adalah upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan pasca atau setelah 17 Agustus 1945. Ternyata banyak sekali pertempuran di sini tercatat ada 6 pertempuran besar setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan itu dimulai oleh pasukan-pasukan sekutu yang ingin merebut kembali bangsa Indonesia dan ingin menjadikan Indonesia sebagai jajahannya kembali. Nah, selain upaya perjuangan melalui peperangan, Indonesia juga pasca kemerdekaan ini ada upaya perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan sekutu atau dengan negara-negara yang ingin menjajah Indonesia. Yang pertama adalah perjanjian Linggajati. Nah, perjanjian Linggajati ini terjadi di Jawa Barat. Ini terjadi pada tanggal 5 November. Karena saking alotnya ini terjadi pada tanggal 15 November sampai 25 Maret tahun 1947. Kemudian ada perjanjian Reville. Ini tahun 1947 sampai tahun 1948. Kemudian perjanjian Rom-Royan di kapal Rom-Royan milik Amerika Serikat. Ini terjadi pada tanggal 14 April sampai tanggal 7 Mei 1949. Nah, yang ini perjanjian ini dapat dibaca di buku ya. Bapak tidak akan jelaskan di sini. Silakan dibaca di buku halaman 75 sampai 77. Nah, ini adalah pertempuran Surabaya yang tadi Bapak jelaskan. Nah, tugasnya sekarang adalah Bapak minta kalian untuk menceritakan secara singkat upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan pasca kemerdekaan. Jadi, buatlah dengan menggunakan video dan diupload di Facebook ya, dengan hashtag MIA Zahra, hashtagnya yang tercantum ya, yang di huruf tebal. Tolong penulisannya tidak menggunakan spasi, sama persis penulisannya agar memudahkan Bapak untuk memeriksa dan mendengarkan
dan menyimak videonya ya. Kemudian bagi yang belum memiliki akun Facebook, tolong dibikin, karena Bapak hanya menerima tugas yang dikumpulkan atau video yang diupload di Facebook ya. Nah, jadi kalian nanti Bapak akan tentukan siapa menceritakan tentang upaya mempertahankan kemerdekaan tentang apa. Jadi kalian bikin video, tolong menggunakan baju sekolah, menggunakan baju kotak-kotak ya. Jadi videonya kalian presentasi atau menjelaskan tentang kejadian bisa pertempuran. Nanti Bapak akan bagi siapa menjelaskan tentang apa. Tolong menggunakan baju seragam kotak-kotak di video, minimal 2 menit lah, minimal 2 menit. Kemudian maksimal terserah mau 1 jam, itu terserah kalian semampunya kalian, tapi minimal 2 menit ya. Kalian menjelaskan tentang upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan. Oke, itu tugasnya, tugas IPS. Nah, sekarang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, manfaat persatuan. Nah, arti persatuan. Persatuan adalah tidak terpecah-pecah atau gabungan dari keanekaragaman atau kemajemukan. Ini adalah pengertian persatuan. Arti dari persatuan. Nah, meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat dan persatuan dalam masa penjajahan. Nah, kemudian di upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu ada istilah walau berbeda-beda tetap satu juga. Nah, berbeda-beda tetap satu juga karena Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, kemudian beribu-ribu macam bahasa, beratus-ratus suku, bangsa, maka ada Indonesia memiliki semboyan atau Indonesia memiliki tagline Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu? Walau berbeda-beda kita tetap satu juga. Jadi meskipun teman kita berbeda suku, berbeda bahasa, tapi selama dia dalam kawasan Indonesia, maka kita tetap dalam satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Nah, silakan buka buku tematik 50 halaman 52. Nah, di halaman 52 itu kalian akan membaca tentang kisah persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kisahnya, nanti silahkan kalian baca ya di halaman 52 itu. Kemudian tolong dikerjakan halaman selanjutnya, itu ada soal, tolong dikerjakan soal-soal itu. Nah, contoh persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai teman yang sedang atau yang lagi beribadah. Ini adalah contoh persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak menghina teman yang berbeda warna kulit, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, bekerja sama dalam kegiatan sosial. Ini adalah contoh persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara. Ketika kita bersatu, maka negara kita tidak akan terjadi perpecahan bangsa. Kemudian ketika kita bersatu, tidak membeda-bedakan suku, tidak membedakan warna kulit, ras, agama, dan apapun, akan tercipta suasana yang tentram dan aman dalam negara. Dan ini akan sangat membantu ketertiban negara kita. Kemudian dalam kehidupan masyarakat, manfaat persatuan dan kesatuan adalah hidup kita akan rukun, harmonis, dan tentram, tidak akan terganggu oleh apapun. Dan yang kedua adalah mudah untuk saling tolong menolong dalam keadaan apapun. Ketika kita bersatu, ketika kita tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, atau apapun, ketika kita dalam kesulitan, maka kita akan sangat mudah dibantu oleh
orang lain. Begitupun ketika kita tidak membedakan orang itu dari suku apa, bahasanya apa, agamanya apa, ketika dia dalam kesulitan kita akan mudah untuk saling tolong menolong. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi manfaat bagi kalian. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di Japri. Terima kasih.